Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami memiliki beberapa pengalaman menarik dan bervariasi untuk dibagikan kepada pendengar semua. Ini adalah program pertama kami mengenai share pengalaman semua ikhwan yang menjalankan atau pengamal TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast kami. Inilah bintang tamu kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Ugun Gunawan. Lahir dari Tasikmalaya, Singaparna. Dan karir saya di pekerjaan di PT salah satu perusahaan swasta yang ada di Cikiwul, dan saya domisili di Cikiwul. Mulai bekerja di Cikiwul sekitar tahun 2005-an. Mungkin untuk perkenalan nama dan identitas segitu aja. Terima kasih untuk perkenalannya. Mari kita mulai dengan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Anda. Siap. Yang pertama, bisakah Anda berbagi pengalaman bagaimana pertama kali Anda mulai menjalani atau mulai mengenal Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya? Sebetulnya dari waktu zaman sekitar tahun 1998-97 itu saya sudah mendengar bahwa di Tasikmalaya itu ada suatu pesantren Suryalaya. Cuman waktu itu saya tidak terlalu mendalam untuk menanyakan pesantren apakah dan apa saja yang ada di dalamnya yang diistimewakan. Waktu itu saya sempat bertanya kepada salah satu guru saya yang di pesantren tentang masalah thariqat begitu. Tapi ya agak tidak terlalu jelas begitu ininya penjelasannya. Lama-kelamaan saya masih penasaran apakah itu thariqat itu. Nah, setelah saya ngumbara atau merantau, sudah berapa kali merantau di Bandung, Jakarta, terakhir saya sampai sekarang alhamdulillah di Cikiwul. Di sini mulailah saya berkecimpung lagi di dunia tasawuf, sering bertanya. Bahkan di tahun 2000, sekitar tahun 2008 2010 lah, saya di situ udah memahami apa itu thariqah itu, apa itu guru mursyid. Begitu. Suatu saat saya pulang ke Tasik menemui guru saya kembali. Saya ingin belajar thariqah dari ilmu tasawuf. Nah, guru saya menyarankan silahkan, kalau emang kamu mau belajar, cari di sana. Insya Allah di sana juga ada. Nah, lama-kelamaan saya belajar tuh. Pertama yang saya kenal thariqah, yang pertama saya kenal thariqah di Sidikiyah, Pondok Pesantren Jombang. Nah, di situ keilmuan saya belajar, nggak berhenti di situ doang, belajar lagi di thariqah lain. Bahkan waktu itu dari tahun 2010 sampai tahun 2017 saya mau ditalkin atau di beat ya. Kalau bahasa thariqah lain itu adalah beat. 3 kali saya mengalami kegagalan untuk talkin atau beat. Saya masih penasaran kenapa saya ini gagal terus berthariqah. Apakah saya nggak punya bagian? Apa emang belum saatnya? Akhirnya saya kembali lagi pulang ke Tasik untuk menemui guru saya.
Waktu guru saya itu bilang lagi, di Bekasi pun ada, silahkan kamu cari. Selalu ngomong begitu. Nah, pas begitu saya kembali lagi ke Bekasi, sambil bekerja, dengan tidak sengaja waktu itu saya dipertemukan dengan Wak Jejen. Disitulah saya mulai ditalkin. Tapi untuk pendalaman untuk ilmunya itu saya belum begitu paham. Masih terombang-ambing lagi saya di situ. Maka bahkan saya nyari lagi bertorikoh lagi, cari torikoh yang lain. Hasilnya mau ditalkin gagal terus. Sementara dari keluarga, dari kakak saya semua sudah mengingatkan harus punya guru mursyid. Sementara saya waktu itu masih belum. Ternyata mungkin bagian saya kebuka-buka itu sekitar tahun 2020 pas lagi Covid. Di situ saya ketemu, bukannya ketemu ya, lagi ngobrol sama paman dari istri. Dia memperlihatkan video Wak Jejen. Pas begitu saya tanya, loh itu kok kayak perasaan saya kenal. Lah ini Wak Jejen. Lah Wak Jejen ini dari mana? Dari Suryalaya. Saya dulu pernah ditalkin sama kiai ini. Berarti kamu sudah begitu sudah masuk toriko, sudah mempunyai mursyid tersendiri. Kamu mau kemanapun, kata paman saya ya, mau kemanapun kamu cari, tetap gak bakalan bisa. Karena apa? Kamu sudah ditalkin Torikot Qadiriyah Wanaksamadiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kamu mencari mursyid lagi gak bakalan bisa. Karena apa? Bagian kamu sudah ada di situ. Paman saya ngomong begitu. Sekarang mau tidak mau kamu harus mengamalkan Torikot Qadiriyah Wanaksamadiyah. Mulai dari situ saya mulai belajar. Paman saya itu, saya dimasukin ke grup ya, yang dari TKN Cikiwul. Waktu itu saya belum memberanikan diri untuk langsung gabung. Karena apa? Ya saya jangan sampai ketinggalan banget. Harus paham dulu, mempelajari dulu apa. Terus kajian tuh kajiannya apa. Ya jangan sampai ada kajian kitab Miftahus Sudur yang saya bawa waktu Jumat. Ya jangan sampai kayak begitu. Kebetulan saya sama paman saya juga dari rumah tuh agak jauh, terus ketemu juga jarang. Paling ketemu kalau lagi istirahat kerja. Waktu itu saya pertama gabung di majelis yang di Cikiwul. Pas waktu itu saya langsung ketemu dengan pengersa Kiai Ang Acep Rizalullah. Di situ saya mulai bercerita begini. Saran dari Ang Acep, berhubung kamu talkinnya udah lama ya, di tahun 2011, kamu harus talkin lagi karena kamu tidak mengamalkan. Ya mulai dari situ sudah talkin kembali. Nah mulai di situ saya mulai amaliyah dari Pondok Pesantren Suryalaya yang diajarkan oleh guru mursyid. Insya Allah saya laksanakan semua. Amaliyahnya itu nggak cukup dengan zikir. Kalau bahasa dari kiai guru saya ya, Ang Acep, DKM saja men. Zikir, khotaman, manakiban, ziarah kubur, mennya itu adalah mandi taubat. Itu yang yang biasa ikhwan yang dari Cikiwul khususnya ya, yang umumnya hampir semua itu melaksanakan itu. Dan alhamdulillah setelah melaksanakan itu semangat pun semakin tinggi. Bahkan di Cikiwul ini kajian kitabnya pun ada tentang keilmuannya, bukan hanya amaliyahnya, termasuk ya 3 ajaran Jibril. Itu motivasi saya gabung di sini dari segi keilmuan. Cuman ya namanya saya lagi bekerja, kalau waktu lagi lebih bekerja tetap saya bekerja. Amaliyah ya alhamdulillah saya laksanakan. Pengajian kalau selagi lagi bekerja mungkin dalam seminggu hanya sekali, biasanya saya nggak ikut biasanya. Tapi rata-rata kalau lagi shift malam, shift 3 itu masih sempat. Shift 1 sama shift 3 masih sempat, hanya yang nggak bisa itu hanya shift 2. Mungkin untuk perjalanan saya awal mula kenal TKN
awal mula dari situ. Bagaimana perbedaan setelah ditalkin belum mengamalkan dan setelah ditalkin ulang terus menjalankan pengamalannya? Waktu belum ditalkin mengamalkan itu secara hasilnya itu untuk menurut saya itu biasa-biasa aja. Kalau dibilang itu kayak ngambang itu. Setelah saya talkin ulang untuk pengamalan amaliyah itu merasa ada sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Terasanya itu sampai terasa benar. Selanjutnya, setelah melaksanakan pengamalan, kemudian mengikuti kajian. Iya. Ada yang disebut MKTM dan juga ada yang ikut kitab taji. Iya. Nah, bagaimana ketika Anda mengikuti kajian MKTM? Menurut Anda, tolong diceritakan ketika mengikuti kajian tersebut. Ini sangat luar biasa ya untuk pembelajaran kitab MKTM itu, kitab Miftahus Sudur. Ini sangat luar biasa. Dari sebelum-belumnya itu saya belum pernah menerima waktu kajian kitab-kitab dari kitab-kitab yang lain. Ini untuk Miftahus Sudur sendiri, ini benar-benar sangat bermanfaat bagi saya, termasuk jismani, rohani itu tersentuh. Di situ paham apa itu ruh, apa itu jasad, bagaimana cara ijazah, siapa yang harus orang yang berhak mengijazahin itu siapa, yang termasuk di dalam kitab Miftahus Sudur itu menjelaskan tentang siapa pewaris para nabi itu. Nah, di situ baru paham namanya pewaris. Kalau dari segi harta ya, jadi anak kandung ini yang berhak menerima ahli waris itu ya anaknya kandungnya sendiri ya, termasuk dengan keilmuan para warasatul anbiya ya, pewaris para nabi itu siapa. Di situ saya alhamdulillah itu pemahamannya sangat mendalam di situ. Mungkin di antara yang lainnya mungkin saya belum bisa ungkapkan secara mendetail karena saking terlalu dalamnya itu. Kalau menurut saya itu sangat luar biasa. Itu untuk kitab Miftahus Sudur. Kemudian apa pengalaman yang paling menginspirasi setelah mengikuti kajian MKTM? Sebenarnya inspirasi saya itu ingin belajar ya untuk mengamalkan dari kitab Miftahus Sudur untuk pribadi minimal. Sebenarnya pengennya itu keilmuannya itu kalau ya sedikit cerita sama keluarga. Nih kitab Miftahus Sudur itu seperti begini, kajiannya tentang begini. Pingin menjelaskan yang enggak terutama dari keluarga saya sendiri lah. Meskipun dari keluarga saya itu torikonya sama saya beda, tapi alhamdulillah saling mendukung. Saudara saya yang saudara kandung pun sudah bersyukur, yang penting sudah mempunyai mursyid tersendiri. Nah, bahkan kakak saya sendiri pun sempat ngomong itu sangat luar biasa. Itu baru saya bercerita sedikit aja, itu udah bilang
kitab Miftahus Sudur itu benar-benar sangat luar biasa. Sebenarnya itu kajian kitab untuk para kiai-kiai besar sebenarnya mah. Kalau menurut saya sih, tapi sih apakah Abah itu yang di ini itu hanya kiai? Tidak. Itu semua juga mampu, yakin. Saya yakin ucapan dari Kiai Jejen itu bilang bahwa saya juga mampu. Yang penting benar-benar untuk mengikuti kajian-kajian kitab tersebut. Apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah Anda alami setelah mengikuti kajian MKTM tersebut dan setelah Anda menjalani bertorikoh sebagai pengamal? Aduh, agak berat ya sebenarnya pertanyaannya ini. Sebenarnya apakah boleh nggak saya ceritakan gitu ya? Sebenarnya ya ini kan untuk berbagi ya, takutnya bilang saya ujub. Pengalaman ini kan pengalaman ya, mudah-mudahan Allah tidak memutus keistimewaan yang Allah berikan kepada saya. Saya mengamalkan, terus saya mengikuti kajian kitab taji. Saya jujur saja, jangankan untuk meninggalkan suatu amaliyah, di pabrik pun saya waktu istirahat setengah jam. Kalau dihitung-hitung untuk jalan untuk menuju ke musola itu 5 menit. Ya, untuk makan sekitar 10 menit, 15 menit. Untuk sholat berapa menit. Sementara untuk zikir aja itu sekitar 15 menitan. Tapi alhamdulillah setelah saya terbiasa. Biasanya istirahat, makan. Istirahat di luar, ngopi, minum es apa segala macam lah, ngerokok, baru sholat. Sekarang alhamdulillah semenjak saya mengikuti dari kajian kitab Miftahus Sudur, pas begitu istirahat, yang saya utamakan adalah usoli dulu, baru kita usaha. Saya sholat, melaksanakan amaliyah zikir. Alhamdulillah melaksanakan sholat, terus melaksanakan zikir, makan pun terselesaikan. Jadi waktunya itu jadi cukup. Karena sebelum saya melaksanakan sholat, ya Allah kasih waktu yang cukup untuk saya istirahat, untuk melaksanakan ibadah sholat, amaliyah toriko, istirahat untuk santapan makan ya, untuk makan siang apa sore apa malam itu minta dicukupkan waktunya. Ternyata benar, itu sangat cukup. Kelar sholat zikir, makan, habis itu minum, ngerokok lah. Saya bilang jujur, saya orang perokok ya, itu cukup. Beda lagi dibandingkan saya keluar, pernah saya ngalamin tuh sebelumnya, sebelum mengkaji kitab Miftahus Sudur ya, waktu masih pengamal aja itu, waktu mengamali aja, pengamalan aja. Jadi istirahat langsung makan, keluar ngerokok. Jangankan untuk zikir, untuk sholat pun udah keburu bel. Nah, ini yang sangat luar biasanya ini saya. Jadi waktu itu benar-benar cukup untuk sholat, untuk zikir, untuk makan, untuk ngerokok. Itu setengah jam dalam waktu 30 menit cukup. Alhamdulillah. Jadi keyakinan minta kepada yang punya kita, ya Allah, minta dicukupkan waktu istirahat saya 30 menit untuk melaksanakan ibadah sama untuk melaksanakan makan. Ternyata di situ sangat luar biasa. Sekarang udah terbiasa saya untuk melaksanakan hal-hal seperti itu. Bahkan teman-teman saya sendiri pun, bukannya makan dulu, nanti kamu sholat ingat makan. Kan banyak yang begitu ya. Justru kalau makan dulu kenyang malah jadi lupa sholat saya gitu. Karena niat saya itu hanya untuk menunggu sholat. Istirahat itu saya untuk menunggu sholat dan amaliyah. Mungkin itu yang satu biasanya itu dari waktu saya. Waktu itu cukup aja. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ya. Bisakah memberikan pesan-pesan untuk Ikhwan agar lebih semangat lagi dalam mengikuti kajian MKTM dan juga
lebih istiqomah lagi dalam melaksanakan amaliyah TKN Ponpes Suryalaya. Ini dari guru saya juga ya, guru kita semua ya, yang Acep, DKM Sajamen, itu dari awal tadi ya, DKM Sajamen. Untuk kajian kitab Miftahus Sudur bagi para ikhwan yang masih belang betong ya, bahasa Sunda itu, yang masih belang betong, ayo, mumpung masih ada guru jauh-jauh dari Tasik ke Cikiul itu tidak membutuhkan waktu sebentar, itu lama. Hormati adab, itu yang pertama. Yang paling utama itu adalah sayang ilmunya. Itu ilmu dari siapa? Itu kita mengaku mursyid kita itu, tapi kenapa dengan kitab-kitab yang dia ciptakan itu malah gak mau berangkat? Ini itu sangat disayangkan. Itu sangat disayangkan. Marilah kita bersama-sama, khusus ya bagi ikhwan yang dari Cikiul, ayo kita sama-sama, mumpung selagi ada yang mengajar, kita tambah semangat lagi lah. Dari kitab Miftahus Sudur kah, mau kitab taji, ayo. Sebenarnya mah kalau pengen tahu, itu menurut saya kenapa yang datangnya segitu, itu adalah orang-orang pilihan. Itulah orang-orang pilihan. Itulah dari saya mah hanya itu. Semoga kita semua ikhwan yang dari Cikepul, termasuk ikhwan yang terpilih oleh Abah semua. Amin. Terima kasih Pak Gunawan telah menceritakan pengalaman Anda. Semoga pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya. Amin. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf dalam podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.